Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebatku? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, kebaikan, dan yang terpenting kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas materi lanjutan yaitu tentang penulisan karya tulis ilmiah pada bab 2. Bab 2 karya tulis ilmiah atau disebut juga dengan kajian pustaka atau kajian teoritis atau tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis atau disebut juga dengan landasan teori adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan sejumlah teori yang diperlukan untuk memperkuat data penelitian, judul penelitian, tujuan dan rumusan masalah penelitian. Untuk dapat membuat kajian teoritis, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, siswa harus mengumpulkan sejumlah referensi yang terkait dengan judul penelitian. Hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai referensi? Yang pertama, 1. Buku cetak. Kedua, buku elektronik. Ketiga, link yang terdapat pada dunia maya atau internet. 4. Jurnal-jurnal ilmiah dapat berupa makalah, karya tulis ilmiah lainnya, atau dapat juga berupa skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, dapat juga bersumber dari majalah dan surat kabar, baik yang bersifat online maupun yang tercetak. Kedua, jika referensi sudah terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh siswa atau peneliti adalah membaca sejumlah literatur tersebut. Dalam hal ini, menerapkan pedoman literasi membaca. Hal itu diperlukan untuk memilah dan memilih materi mana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jika hal itu sudah dilakukan, langkah selanjutnya memindahkan semua referensi dan hasil bacaan ke dalam tulisan yang disebut dengan kajian pustaka dengan mengikuti aturan penulisan yang baik dan benar. Berikut ini adalah contoh pembuatan kajian pustaka berdasarkan judul karya ilmiah tertentu. Silakan diperhatikan. Pada judul ini tertulis pemanfaatan air rebusan daun nangka Belanda atau daun sirsak Annona muricata untuk mengurangi perkaratan pada besi. Judul karya ilmiah ini memuat dua variabel, yaitu air rebusan daun nangka Belanda dan perkaratan pada besi. Berdasarkan dua variabel itulah, maka siswa atau peneliti dapat mencari referensi yang terkait dengan judul. Bagaimana cara menuliskannya di dalam kajian pustaka? Perhatikan tayangan berikut. Bab 2. Kajian teoritis. Dalam hal ini digunakan istilah kajian teoritis. Silakan sesuaikan dengan keinginan masing-masing penulis. Berikutnya, sesuai dengan variabel tadi, maka pada bagian awal dari bab 2 kajian teoritis ini dimulai dengan menjelaskan unsur utama, yaitu buah nangka atau nangka Belanda atau sirsak. Berikutnya, dari pembahasan utama itu dapat diturunkan menjadi berbagai subjudul, diantaranya klasifikasi daun nangka Belanda. Kemudian yang kedua, morfologi daun nangka Belanda. Yang ketiga, kegunaan nangka Belanda atau sirsak secara umum. Dan yang terakhir, kandungan yang terdapat pada daun nangka Belanda. Jika pembahasan variabel pertama sudah dirasa cukup, maka dapat masuk pada pembahasan variabel kedua, yaitu perkaratan pada besi atau korosi. Dijelaskan pada bagian ini tentang teori-teori perkaratan dan sebagainya.
Selanjutnya, dapat juga diturunkan menjadi berbagai subjudul dari pokok hal tadi, seperti yang pertama, menentukan jenis-jenis perkaratan atau korosi pada besi. Yang kedua, menentukan penyebab perkaratan yang terjadi pada besi. Yang ketiga, menentukan bakteri penyebab perkaratan atau korosi tersebut. Yang keempat, menentukan dampak adanya peristiwa perkaratan atau korosi pada besi. Kelima, cara pencegahan perkaratan atau korosi pada besi. Dan yang terakhir, dapat dijelaskan cara menghilangkan korosi atau karat pada besi. Jika sudah dirasa cukup teori dan sudah menjawab semua yang tercantum pada variabel judul, maka penulisan kajian pustaka dapat dianggap selesai. Demikian pembahasan tentang kajian pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.